Maka sejak tetesan darah yang mengalir dari tetesan hewan yang ia sembelih, Allah ampuni dosa dia dan dosa wa dzunuba iyalihi, dan dosa seluruh keluarganya, dosa istrinya, dosa anaknya, dosa ayahnya, dosa ibunya, dosa kakeknya, dosa neneknya, dosa cucunya, dosa cicitnya, dosa menantunya, diampuni semua oleh Allah. Maka kalau orang itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyembelih hewan korban di hari raya Idul Adha ini, jangan sampai tidak korban. Itu kesempatan berulang lagi setiap tahun, berulang lagi setiap tahun, berulang lagi sepanjang hidup kita masih hidup. Sembelihlah hewan, sembelihlah hewan. Hewan yang disembelih adalah unta yang umur 5 tahun. Kalau nyembelih satu unta umur 5 tahun. Satu unta boleh 7 orang bareng-bareng. Atau sapi 7 orang bareng-bareng. Sapi umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Masuk umur 3 tahun. Atau kemudian yang ketiga kambing yang umur 1 tahun. Kalau 1 ekor kambing untuk 1 orang. Kalau unta dan sapi boleh untuk 7 orang. Disembelih, maka keluarganya semuanya diampuni Allah sejak 1 tetes darah itu. 2 tetes, 3 tetes, 4 tetes, bahas tetesan-tetesan darah barokah. Maka orang yang mampu untuk berkorban jangan sampai tidak korban. Kalau diberikan kesempatan untuk bisa berkorban, kalau bisa motong sendiri, korbannya sembelih sendiri. Kalau tidak bisa, maka wakilkan kepada orang lain. Sebelum kita memotong hewan korban, kita membaca doa. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma inna hadhil udhiyatu minka wa ilaika fataqabbal. Bismillah. Bismillah. Masya Allah, kelihatannya dipotong, dagingnya dicincang-cincang, dibagi-bagi. Maka usahakan daging korban ini bisa menyebar. Jangan sampai orang yang datang menghadiri tidak dapat bagian. Kalau banyak, bagi banyak-banyak. Kalau sedikit, bagi sedikit-sedikit. Jadi semua makan daging korban. Daging korban itu kata guru saya, Kiai Ubaidillah, daging yang sangat baik, barokah. Maka daging yang menjadi obat kita makan. Masya Allah. Itu kita potong pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Man qarraba kurbanan fihi. Siapa orang memotong hewan korban di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, fabi awali mangkorroba kurbanan, siapa memotong hewan korban fihi di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, fabi awali kotrotin kotorot min damihi, maka sejak tetesan pertama yang menetes dari darah hewan korban yang disembelihnya, ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah ampuni dosa-dosa dia, wa dzunuba iyalihi, dan dosa-dosa seluruh keluarganya. Waman, dan barang siapa at'ama fihi mu'minan, memberi makan kepada orang iman dari daging hewan korbannya, au tasaddaqa fihi bisadaqatin, atau dia mensedekahkan, memberi makan berarti dimasak dulu baru dikasih makan, atau langsung disedekahkan mentahnya, ba'asahullahu ta'ala yaumal qiyamati aminan, maka Allah SWT membangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan aman, wa yakunu mizanhu asqal min jabali Uhud, dan timbangan amalannya lebih berat dari gunung Uhud. Masya Allah, Masya Allah. Berita seperti ini sedikit kita dengar, Masya Allah, tak pernah kadang kita sampai mendengarnya. Kenapa? Karena telinga kita tidak didoain. Maka kalau kita ini butuh berwudu, telinga kita dibasuh sambil didoain. Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullahu fabihudahum muqtadi. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah diriku mimman yastami'una al-qaula, termasuk orang yang senang mendengarkan qaul, nasihat Quran, nasihat hadis disampaikan, fayattabi'una ahsana, lalu setelah mendengarkan ngikutin dari nasihat-nasihat yang baik itu, ulaika
Ulaikal ladzina hadahumullah. Itulah orang yang mendapatkan petunjuk daripada Allah. Hadirin, ini perlu didoain supaya senang mendengarkan nasihat. Kalau sampai telinga ini sumpah nggak bisa mendengar nasihat yang baik, ada nasihat yang baik kalian tak mampu mendengar, nanti mendengarnya nasihat-nasihat yang tidak baik. Jadi kita yang diberikan apa? Mata untuk melihat kebaikan, telinga mendengar kebaikan, mulut untuk berbicara kebaikan, dikasih akal, otak, di kepala ini ada otak, otaknya digunakan untuk berpikir kebaikan. Majelis pikir akhirat ini tempat untuk mikir akhirat sebelum sampai di akhirat. Kita ini bukan orang dunia, kita ini orang akhirat yang sedang mampir di dunia. Dunia ini adalah laksana musafir yang sedang mampir ngombe sebentar di bawah pohon, mampir minum, melepas dahaga. Setelah selesai keperluannya, dia akan melanjutkan perjalanan selanjutnya. Tujuannya mana? Sampailah kepada tujuan. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu golongan masuk surga, satu golongan masuk neraka. Kita mohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Engkau beri kami di dunia kebaikan, Engkau beri kami kebaikan di dunia, di akhirat. Masukkan kami ke dalam surga, jauhkan kami dari neraka. Itulah sebagian daripada cuplikan yang bisa disampaikan berkenaan dengan tanggal 10 hari awal dari tanggal 1, 2, 3 sampai 9 dan 10 bulan Zulhijjah, dilanjutkan dengan tanggal 3, 11, 12, 13 hari-hari tasyrik. Maka hari-hari ini masih berkesempatan kita untuk buat amalan ya. Nah, hari ini kita puasa, lalu banyak sedekah. Jangan pelit, banyak sedekah. Orang itu kalau banyak sedekah, nanti Allah kasih. Kalau orang tuh ngasih banyak, Allah kasih lagi banyak. Kalau ngasih sedikit, Allah kasih sedikit. Nah, kita ini kadang maunya dikasih banyak, tapi kalau ngasih sedikit, ini enggak sinkron ini. Kalau kita mau dikasih banyak oleh Allah, maka kita harus bisa ngasih banyak kepada hamba-hamba Allah. Maka terima kasih itu makna alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Nah, terima kasih. Nah, terima dari Allah sebagai nikmat. Setelah sampai di kita, kasihkan kepada hamba-hamba Allah. Itu makna terima kasih. Kita nerima dari Allah sebagai nikmat-nikmat ini, jangan sampai kita tahan. Jangan ditahan. Kita kasih kepada hamba Allah. Itulah ketika kita ngasih, itu namanya syukur. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita dikasih mulut, ini terima kasih. Terima, kita kasihkan kepada hamba Allah. Bagaimana mulut ini bisa ngomong baik, mata bisa melihat baik, telinga bisa mendengar baik, pikiran bisa mikirkan yang baik, harta benda bisa manfaat untuk kebaikan, umur habis untuk kebaikan, keluarga kita pun juga kita gunakan untuk kebaikan.